Ini bisa tangkap, ini bisa ke sini. Ini bisa mematikan. Atau gini. Itu bahaya. Are you ready for Ngorek Ngobrol Ekonomi Kerakyatan? Only on Geliat Sibadu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hilman Kurnia dalam acara Geliat Sibadu Podcast. Oke, bagaimana kabarnya mitra ekonomi kerakyatan? Semoga baik ya, gitu. Sekarang alhamdulillah kita kedatangan tamu, bintang tamu ini. Beliau adalah sosok mungkin di Skop Dagberin ini sudah terkenal ya, gitu. Beliau ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Pak Dede Sutardi SIP. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sibuk ya Pak ya kegiatan? Lumayan lah. Lumayan. Pak, jadi gini, hari ini kita akan bincang-bincang membahas mengenai tentang pengelolaan pasar Pak di Kabupaten Kuningan ya Pak. Siap. Oke Pak, yang pertama Pak, saya tuh mungkin mitra ekonomi kerakyatan pengen tahu nih Pak, tupoksi dari bidang pengelolaan pasar itu apa sih Pak? Gitu. Ya, siap. Alhamdulillah bidang pengelolaan pasar ini membawahi 3 subkor ya. 1 subkor retribusi dan administrasi, kedua subkor kebersihan dan pemeliharaan, yang ketiga itu subkor ketertiban dan penataan. Oh ya. Ketiga ini itu berkesinambungan karena di sisi lain kita juga di bidang pasar harus sinergi. Ya, dari kita keamanan aja kita harus di pasar ini aman dan nyaman. Karena para pedagang dan pembeli ingin aman dan nyaman. Nah, setelah itu kebersihannya itu harus bersih pasar supaya sama penjualan pembeli juga enak kalau ke pasar. Nah itu berpengaruh kepada retribusi. Ya. Retribusi ini bisa pengaruh besar dari kedua ini. Jadi harus sinergi semuanya juga. Mungkin itu. Oke, jadi di bidang pengelolaan pasar ini ada 3 subkor ya Pak ya, dan ketiganya ini saling bersinergi ya Pak ya. Karena kalau misalkan tidak ada salah satu mungkin nanti tidak akan berjalan ya Pak. Ya, oke. Terus yang selanjutnya Pak. Nah, di bidang pengelolaan pasar ini kan sebagai pengelola pasar daerah ya Pak di Kabupaten Kuningan gitu kan. Yaitu Pasar Kepuh dan Pasar Baru ya Pak. Betul. Nah, kegiatannya apa aja sih Pak di pengelolaan pasar daerah ini? Ya, kegiatan di pengelolaan pasar ini itu sangat banyak ya. Di sisi lain yang tadi saya sebutkan, ketiga ini harus benar-benar sinergi. Yang keduanya itu kita berupaya ya supaya para pedagang dan penjual di pasar baru maupun pasar Kepuh merasa ada komunikasi yang memang jelas. Ya. Kalau di pasar tradisional kan itu jelas ya, ada komunikasi tawar-menawar itu pasti di pasar, dan kita juga dengan ketiga tadi yang saya sebutkan, pasar yang bersih, aman, nyaman, dan menyangkut retribusi, karena retribusi ini penting bagi kita di Kabupaten Kuningan. Oh, oke. Terus Pak, kalau boleh tahu di bidang pengelolaan pasar ini ada berapa pegawai ya Pak dari ketiga subkor ini? 3 subkor ini kita pegawai itu ada 60. 60. Ya. Dibagi 3 subkor tadi ya Pak ya? Dibagi 3 subkor. Nah, jadi mitra ekonomi kerakyatan di bidang pengelolaan pasar ini jumlah pegawainya itu ada sekitar 60 pegawai ya Pak ya? Oke. Terus selanjutnya Pak, selain aktivitas yang bersifat operasional ya Pak, kayak yang tadi disebutkan seperti kebersihan, keamanan, dan retribusi. Nah, ada nggak Pak bidang pengelolaan pasar ini bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan sarana prasarana, pengembangan kapasitas SDM untuk para pedagang dan pengelola pasar Pak? Ya, kalau kerjasama itu hanya OB saja, cleaning service di pasar baru ya. Karena kalau kita ditangani sendiri itu sangat repot ya. Jadi kita ke pihak ketiga kan supaya di pasar baru ini benar-benar bersih, dan yang pegawai kita itu di luar pasar, baik pasar Kepuh dan pasar baru. Oke, baik. Jadi mungkin baru di bagian kebersihannya Pak. Mungkin nanti ada rencana ke depannya nggak Pak untuk di subkor keamanan atau retribusi ada kerjasama dengan pihak ketiga lagi? Oh, untuk yang itu mungkin tidak ya. Tidak ya. Karena di sisi lain kan banyak pegawai kita yang harus ini, karena luas dari pasar ini kan sangat luas. Kalau kebersihan
retribusian itu staf kita aja yang ada. Yang kedua itu untuk retribusi tidak mungkin ya, karena memang pegawai kita banyak lah. Terus Pak, saya pengen tahu nih Pak, mungkin Mitra Ekonomi Kerakyatan juga pengen tahu, ada berapa sih Pak pasar rakyat di Kabupaten Kuningan ini? Kalau pasar rakyat itu kita ini sebenarnya ada 32 ya. 32 ya, 32 termasuk pasar baru dan pasar kepung. Ya, gitu. Jadi mungkin di setiap kecamatan mungkin ada pasar rakyat Pak ya? Ada ya. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Optimalisasi terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah termasuk retribusi pasar perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Ya. Nah, apakah PAD dari retribusi pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam hal ini bidang pengelolaan pasar, yaitu di Pasar Kepuh dan Pasar Baru, sudah sangat optimal untuk mendongkrak PAD Kabupaten Kuningan, Pak? Ya, kita udah berupaya ya semaksimal mungkin untuk PAD kita benar-benar dimaksimalkan. Karena di sini kita juga sistemnya kan sistem STS, ya. Jadi STS ini surat tanda setoran dan kita tidak menerima uang cash. Ya. Kita menerima kertas yang para pejuang retribusi ini setornya langsung ke BJB. Oh, langsung ke BJB. Ya, langsung ke BJB. Jadi kita di sini bidang pengelolaan pasar tidak sama sekali tidak memegang uang. Oh, gitu ya. Terus apakah memungkinkan Pak untuk pasar rakyat yang dikelola oleh desa dapat masuk ke dalam PAD? Nah, saya lagi mengusulkan hal itu. Memang saya sudah ngobrol dengan Pak Bupati karena memang di sisi lain kita juga perlu PAD. Ya. Di sisi lain juga kita ada Permendag yang dulu pernah ada di Kuningan, karena dulu pasar rakyat ini benar-benar ada kontribusi ke kita. Ya, itu ada kontribusi ke bidang pengelolaan pasar itu dulu itu 15% ya dari pasar-pasar rakyat. Ternyata sekarang dekat ya. Karena ada Permendag. Nah, mudah-mudahan saya juga sudah ngobrol dengan dari Dispenda ya, Bapenda ini untuk mencari PAD dari hal itu. Yang saya ajukan ini ke Bapenda ini dan ke Bupati, satu tarif yang 2012 itu sudah terlalu lama. Saya minta ganti itu untuk Perdanya. Perda 1. Kalau Perda 1 substansinya saya sudah karena bisa dengan Perbub. Dengan Perbub ini saya sudah ajukan tarif ditaikkan. Satu, kedua radius pasar ini bisa nggak ke kita seperti dulu ya. Dan yang ketiga adalah pasar rakyat, pasar desa bisa nggak kontribusi ke kita 25% dari penghasilan pasar desa. Oke. Tapi itu sudah diajukan ya Pak ya. Kita mudah-mudahan kan nanti kedepannya dapat pemasukan lagi kan dari desa-desa. Dengan pertanyaan selanjutnya, pemerintah ini kan sedang gencar-gencarnya ya Pak ya untuk mensosialisasikan tentang digitalisasi pasarnya Pak. Apakah di pasar daerah yang di bawah pemerintah Kabupaten Kuningan, yaitu Pasar Kepuh dan Pasar Baru ini, sudah ada yang menggunakan non tunai nggak Pak untuk para pedagangnya? Ya, kalau semua mungkin belum ya, karena dari pihak bank kita sudah koordinasi. Silakan, karena di pasar ini kebanyakan ini pada pedagang ini orang tua yang tidak mengerti dengan handphone ya, dengan hal yang gitu. Nah, jadi saya sudah ngobrol dengan Bank BJB, dengan Bank BRI. Ya barangkali ada ya silakan. Tapi memang masyarakat pasar ini jujur aja jarang yang pegang handphone ya kadang-kadang. Tapi mungkin sebagian yang di luar sepengetahuan kita juga mungkin ada ya dalam perjualan itu, karena kan tidak tahu. Nah, itu mungkin di pasar sulit lah untuk hal itu, karena banyak pedagang ini yang sudah lanjut usia ya, tidak ngerti yang namanya HP juga tidak ngerti gitu ya. Iya, tapi kan mudah-mudahannya Pak dengan berkembangnya teknologi sekarang mungkin nanti bisa mengikuti teknologi yang sekarang ya Pak ya. Siap. Gitu. Nah Pak, dengar-dengar nih Pak, gitu kan, Bapak ini sudah punya sabuk hitam nih Pak di pencak silat ya Pak. Ya. Kalau berbicara pencak silat memang dari kecil. Oh gitu. Saya belajar silat dari 4 SD ya, sampai sekarang ya, karena silat ini untuk diri saya itu untuk
olahraga ya. Ya. Karena silat ini tidak bisa dikategorikan bahwa kita ini jagoan, enggak. Ya, betul. Silat itu untuk membela diri ya. Di samping itu banyak saudara. Silat ini adalah silaturahmi ya. Silaturahmi ini banyak kita saudara, dan alhamdulillah dalam berperannya dari persilatan ini saya banyak saudara, banyak teman ya di Jawa Barat, dan saya juga mengalami keliling Jawa Barat itu dari silat. Dari silat ya. Karena waktu itu saya pernah jadi atlet, pernah langsung jadi wasit juri silat. Nah itu kita selama 9 tahun ini keliling Jawa Barat. Yang belum waktu itu Banten berpisah, masih Jawa Barat. Itu ya. Jadi alhamdulillah dengan silat ini banyak silaturahmi, itu aja. Jadi Pak, Bapak ini berada di Padepokan mana Pak silatnya Pak? Alhamdulillah kita turun-temurun itu Padepokan Cimande ya. Ya, Cimande. Cimande ini kalau di Awirangan itu PPCA. Ya. Ya, ke Cimande. Cimande ini ciri khas ya, punya ciri khas tersendiri, beda dengan perguruan lain karena Cimande ini ada turun-temurun itu ciri khas, yaitu kecar ya. Dan Cimande ini artinya ciri Imanu Hade, cai Imanu Hade ya. Gitu. Jadi memang sudah turun-temurun dari kakek saya sampai saya, alhamdulillah. Kita ya disebut sesepuh juga bisa ya, disebut pendekar juga bisa ya, karena memang sudah melang melintang. Oh, jadi di Padepokan Cimande ya Pak ya? Iya. Nah, Mitra Ekonomi Kerakyatan, beliau ini mungkin bisa disebut guru besar mungkin Pak di Cimande sekarang. Ya, bisa, nah, bisa. Barangkali nih Mitra Ekonomi Kerakyatan ada yang ingin belajar nih pencak silat. Mungkin dari umum juga bisa ya Pak? Bisa masuk di perguruan Cimande? Ya, alhamdulillah kita sudah merambah baik ke sekolah-sekolah ya. Sekolah-sekolah umum juga biasa ada ya. Tapi yang paling ciri khas itu di 12 Mulud ya. Itu acara adat, itu acara kecar ya. Oh, gitu. Berarti setahun sekali ya Pak? Setahun sekali ya. Acara pasti ya. Ya Pak ya? Ya. Pak Kabin, siap. Kita ini ada sesi, yaitu sesi games ya Pak ya, gitu kan. Nah, sesi games ini adalah namanya TTS Pak, Teka-teki Sibadu. Mungkin nanti kita bisa bermain games sebentar Pak, siap. biar relax lah Pak. Iya, boleh. Oke, kita mulai ya Pak gamesnya. Ya. Hewan? Bukan. Makanan? Ya. Buah-buahan? Bukan. Minuman? Bukan. Terus? Tetangganya buah Pak. Waduh, tetangganya yang buah. Yang suka dimakan tuh Pak sama nasi. Di pasar, itu banyak di pasar. Lalap. Dikit lagi lah. Buat biasanya suka ada di capcay itu Pak. Waduh, apa ya? Bingung juga. Pas aja. Pas ya. Oh iya Pak ya. Ya. Oke, sekarang yang kedua Pak. Makanan? Bukan. Hewan? Ya. Kambing? Bukan. Ayam? Bukan. Ikan? Bukan. Yang biasa banyak di jalan tuh Pak. Sate? Bukan. Hewan yang banyak di ini nih, di Jalan Siliwangi. Waduh. Pas. Nah, lambang kuningan Pak. Oh, kuda. Ya. Bukan. Buah? Iya. Ada bijinya Pak? Ada. Kulitnya bisa dimakan nggak Pak? Tidak. Semangka? Bukan. Melon? Bukan. Warnanya kuning? Iya. Kuning. Buah mangga? Bukan. Jeruk? Bukan. Apa ya? Bentuk ukurannya sebesar bola tenis Pak? Enggak, lebih besar. Pepaya? Bukan. Apalagi ya? Pas deh Pak. Durian. Oh, durian. Ready for Ngorek Ngobrol Ekonomi Kerakyatan. Only on Geliat Sibadu Podcast.
Bapak, mungkin ini yang terakhir ya Pak, Ya, gitu siap. kan. Mungkin Mitra Ekonomi Kerakyatan pengen tahu nih Pak, bisa nggak Pak, Bapak bisa peragain dasar-dasar dari gerakan silat Pak? Oh, insya Allah. Bisa Pak. Oke, nanti kita set dulu ya Pak. Kali ini kita akan memperagakan beberapa teknik silat bersama Pak Dede yang selaku guru dari Padepokan Cimande Kuningan, dan mari kita simak, mudah-mudahan bisa berguna karena beberapa teknik ini mungkin teknik dasar untuk bisa dipakai untuk di keseharian. Baik, Siap. arahannya gimana Pak? Siap. Ya. Jadi kita silat ini satu untuk menjiwai ya, menjiwai kita dengan Sang Holik ya, yang Maha Kuasa Allah. Satu nanti ada jurus satu, yaitu lurus kita kepada yang Maha Kuasa, itu Allah. Seperti ini ya, ini ya. Di sini adalah jurus yang lurus kita ya, supaya ini lurus. Ini supaya tetap dalam kriteria dalam silat itu, ini pertama ya. Nah, ini artinya kita tetap memohon kepada yang Maha Kuasa. Jurus ini dan ini memohon ya. Itu artinya kita tetap yang memohon kepada yang Maha Kuasa, silat. Terus yang kedua ada silat yang ini. Nah, ini dua. Ini dua ini adalah silat yang biasa dipakai di kita Cimande, itu kedua tangan. Jadi kedua tangan. Nah, nanti kan ada yang ke sini. Nah, ke belakang. Jadi depan kita bisa, ke belakang kita juga bisa. Ya. Itu artinya kita harus sinergi ya dalam kehidupan dan ini itu harus sinergi. Itu dari saya. Terus ada satu lagi Pak, barangkali kita itu di perjalanan memang ada hal-hal yang memang mengancam kita. Iya. Kita akan peragakan satu peragaan yang dimana saya itu membawa benda tajam Pak, benda tajam yang akan kita akan peragakan sebagai bahwa ada yang mau menganiaya kita memakai senjata tajam. Anggap ini senjata tajam ya Pak. Ya. Kita akan satu peragaan ini supaya di mana teman-teman bisa mempelajarinya Pak. Ya, siap. Siap. Ya. Nah, ini benda tajam, ini bisa ya. Sini juga bisa. Patah. Hati nih, bisa patah, terus bisa kita ambil juga. Ya, itu. Ya. Kalian Pak nggak dipatahin? Enggak. Jangan atuh. Terus ada lagi caranya gini Pak. Gitu. Ya. Kita coba ya Pak. Ya. Siap. Tek, dah. Ini bisa ditangkap, ini bisa ke sini. Ini bisa mematikan, Pak. Tek. Atau gini. Itu bahaya ya. Ini bisa diambil, ini juga bisa diambil. Ya. Ya. Baik, mungkin sedikit dari kami mengenai peragaan pencak silat. Mudah-mudahan hal ini bisa berguna bagi rekan-rekan sekalian menonton channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerakyatan, kita tadi sudah menyaksikan nih gerakan-gerakan dari Pak Kabini. Mungkin nanti bisa termotivasi ya Mitra Ekonomi Kerakyatan yang ingin belajar tentang pencak silat gitu Pak. Mungkin sampai di sini Pak, kita bincang-bincang hari ini mengenai tentang pengelolaan pasar ya Pak. Mudah-mudahan Mitra Ekonomi Kerakyatan bisa menambah lagi nih wawasan tentang keberadaan pasar rakyat di Kabupaten Kuningan. Mungkin Pak ada kata-kata atau mungkin pantun nih Pak untuk wargi Kuningan dari Bapak selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar. Ya, ini pantun buat orang Kuningan. Melamun teringat kenangan. Cakep. Ingat si dia pergi sama Mang Yayat. Hayu wargi Kuningan, kita belanja di pasar rakyat. Oke.
Jadi Pak Kabid ini sudah memberikan pantun nih untuk mengajak wargi Kuningan untuk belanja di pasar rakyat. Pak, mudah-mudahan setelah tayangan ini makin banyak lagi ya Pak ya wargi Kuningan yang bisa berbelanja langsung ke pasar rakyat ya Pak di Kabupaten Kuningan. Oke, Mitra Ekonomi Kerakyatan sudah di penghujung acara. Saya di sini sudah berbincang-bincang dengan beliau Pak Dede Sutardi SIP selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar di Diskop Dagperin gitu kan. Mungkin untuk penutup saya akan bacakan pantun ya. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Oke. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di Geliat Sibadu Podcast. Terima kasih.